Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 dari kelas 101, saya Tyron dan bersama dua teman saya nanti, David dan Abel, akan membahas pemetaan ilmu sains. Pemetaan ilmu sains dibagi menjadi 5 cabang, yaitu biologi, kimia, fisika, astronomi, dan matematika. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan setiap cabang tersebut secara garis besar, serta sub-cabang di dalam cabang-cabang itu. Pertama, saya serahkan kepada David yang akan membahas biologi dan kimia. Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi pertumbuhan, dan evolusi. Beberapa cabang ilmu biologi yaitu zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari hewan secara mendalam, mencakup struktur, fungsi, perilaku, evolusi, dan interaksi mereka dengan lingkungan. Botani adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan. Botani bertujuan mengembangkan teknik penanaman ideal yang membantu petani meningkatkan hasil panen. Mikrobiologi yaitu ilmu yang mempelajari makhluk hidup bukan mikroskopis, bisa meliputi bakteri, alga, protozoa, fungi, dan virus. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk, susunan, dan hubungan bagian-bagian tubuh organisme. Virologi mempelajari virus, sifat-sifatnya, dan penyakitnya yang ditimbulkan. Entomologi adalah ilmu yang mempelajari serangga, mencakup berbagai aspek seperti taksonomi, perilaku, ekologi, dan fisiologi serangga. Kimia adalah ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya, struktur, sifat, serta komposisi. Beberapa cabang ilmu kimia organik, bidang ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, perubahan komposisi, serta reaksi dan sintesis senyawa yang mengandung atom karbon. Kimia anorganik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari sifat, struktur, sintesis, dan reaksi senyawa anorganik. Kimia analitik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari cara menganalisis suatu zat atau bahan kimia. Kimia fisik adalah ilmu yang mempelajari fenomena kimia dan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari struktur, fungsi, dan interaksi biomolekul dalam sel, serta reaksi kimia dan proses vital yang terjadi di dalam organisme hidup. Selanjutnya adalah fisika. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang menyediakan dasar bagi pemahaman kita terhadap dunia fisik. Bidang ini membahas tentang sifat-sifat dasar materi, energi, dan interaksi di antara keduanya. Fisika ada 8 cabang. Yang pertama adalah mekanika, yang mempelajari gerakan benda dan gaya. Hal tersebut mencakup mekanika klasik yang menjelaskan gerakan benda makroskopis dan mekanika kuantum, perilaku partikel subatomik. Yang kedua adalah termodinamika yang mempelajari hubungan antara panas, energi, dan kerja mekanis, seperti energi dalam panas, energi kinetik, dan perpindahan panas. Yang ketiga adalah elektromagnetisme yang mempelajari tentang interaksi antara medan listrik dan medan magnet, serta dampaknya pada lingkungan sekitar. Yang keempat adalah fisika atom dan molekul yang mempelajari sifat-sifat partikel subatomik, struktur atom, serta interaksi antara atom dan molekul. Hal ini mencakup konsep seperti mekanika kuantum, struktur elektronik, dan spektroskopi. Yang kelima adalah fisika nuklir. Fisika nuklir mempelajari sifat dan perilaku inti atom serta reaksi nuklir. Ini mencakup konsep seperti fisika radioaktif, fusi nuklir, dan pemecahan inti. Yang keenam adalah fisika partikel yang mempelajari struktur dasar alam semesta dengan memecahnya menjadi partikel subatomik yang lebih kecil. Ini mencakup studi tentang partikel elementer seperti quark, lepton, dan boson. Yang ketujuh adalah fisika kuantum.
merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala yang sangat kecil, yaitu pada tingkat partikel subatomik seperti elektron, proton, dan foton. Yang terakhir adalah optika, mempelajari sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Ini mencakup konsep seperti pembiasan dan pembentukan gambar. Selanjutnya, astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit, termasuk bintang, planet, galaksi, dan juga fenomena alam semesta. Cabang-cabang utama astronomi ada 5. Pertama, astronomi observasional. Kedua, astrofisika. Ketiga, kosmologi. Keempat, planetologi. Kelima, astronomi teoretis. Astronomi observasional merupakan studi tentang alam semesta berdasarkan pengamatan langsung dengan teleskop dan instrumen lainnya. Beberapa poin penting dalam astronomi observasional adalah menggunakan berbagai jenis teleskop, mengamati radiasi elektromagnetik, dan juga mengkaji fenomena astronomi secara langsung. Kemudian, astrofisika merupakan studi tentang sifat fisik benda langit dan interaksinya. Astrofisika merupakan studi yang menganalisis energi dan materi di luar angkasa, memahami evolusi bintang, serta mengkaji fenomena luar angkasa yang ekstrim. Kosmologi merupakan studi tentang asal-usul, struktur, dan evolusi, serta takdir alam semesta. Di dalam kosmologi, kita akan menyelidiki proses pembentukan alam semesta, mempelajari ekspansi kosmik, dan juga memahami konsep energi dan materi gelap. Kemudian planetologi merupakan studi tentang planet, bulan, asteroid, dan benda tata surya lainnya. Di dalam planetologi, kita akan mengeksplorasi karakteristik planet, meneliti eksoplanet, serta mengkaji proses pembentukan sistem tata surya. Terakhir, astronomi teoritis merupakan penggunaan model matematika dan simulasi komputer untuk memahami alam semesta. Di dalam astronomi teoritis, kita akan membangun teori tentang fenomena kosmik, mengembangkan simulasi skala besar, serta menjelaskan hukum alam yang berlaku di luar angkasa. Terakhir, matematika. Matematika adalah ilmu yang mempelajari struktur, pola, perubahan, dan hubungan antara angka, bentuk, dan konsep abstrak lainnya. Cabang-cabang utama matematika ada 6. Pertama, aritmatika. Kedua, aljabar. Ketiga, geometri. Keempat, logika simbolik. Kelima, kalkulus. Dan terakhir, statistik dan probabilitas. Aritmatika merupakan cabang matematika yang berfokus pada operasi dasar angka seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan di dalam aritmatika kita tentu mengenal jenis bilangan, memahami operasi dasar, dan juga menguasai sifat bilangan. Kemudian, aljabar merupakan studi tentang simbol dan aturan manipulasi simbol-simbol ini untuk menyelesaikan persamaan dan memahami pola. Di dalam aljabar tentu kita akan melatih penggunaan variabel, penyelesaian persamaan, serta analisis hubungan antar bilangan dan bentuk matematika lainnya. Lalu ada geometri yang merupakan cabang matematika yang berhubungan dengan bentuk, ukuran, dan sifat ruang. Di dalam geometri kita akan mengenali bentuk dan bangun ruang, memahami hubungan sudut dan garis, serta menerapkan konsep pengukuran. Kemudian ada logika simbolik. Logika simbolik merupakan cabang matematika yang membahas logika menggunakan simbol untuk memahami dasar-dasar logika yang kita gunakan setiap saat. Di dalam logika simbolik kita akan mengenai prinsip penting logika seperti konjungsi, menggunakan diagram dan tabel dalam berlogika, serta memahami sistem logika. Lalu ada kalkulus, di mana kalkulus merupakan studi tentang perubahan, termasuk turunan dan integral. Di dalam kalkulus kita akan memahami konsep limit, diferensiasi, serta integrasi untuk menganalisis perubahan dalam berbagai fenomena. Dan terakhir, statistik dan probabilitas. Statistik mempelajari pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, sedangkan probabilitas mempelajari kemungkinan suatu kejadian. Statistik dan probabilitas mengolah data dengan metode statistik, memahami pola distribusi, serta menghitung peluang dalam berbagai situasi. Sekarang, Anda sudah memahami garis besar dari pemetaan ilmu sains. Melalui penjelasan kami berharap bahwa penonton sekalian bisa memiliki sebuah gambaran tentang ilmu sains secara keseluruhan. Dengan demikian, penonton dapat memiliki wawasan yang lebih luas tentang sains serta menggunakan wawasan tersebut untuk kepentingan yang baik. Salah satunya seperti memilih penjurusan yang tepat dan lain sebagainya.
Kami berharap video ini juga dapat berguna untuk penonton yang lain yang merupakan penggemar dari sains. Dengan demikian, kegemaran akan sains tersebut dapat terus semangat, terus berkobar, dan pencarian pengetahuan teman-teman sekalian bisa lebih giat lagi. Terima kasih.